Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaihi nashrul mu'minin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga sering membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Karena kesibukan kerja, kita sering menunda-nunda waktu sholat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu sholat, dan bahkan akhirnya meninggalkan sholat. Karena kenikmatan dunia, kita sering menunda-nunda waktu taubat. Dan ingatlah, ketika ajal sudah mendekat, maka tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Penyesalan pun tak ada lagi gunanya. Pada suatu hari, seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari menghadap Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh banyak kesibukan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Pedagang disibukkan dengan urusan perniagaannya. Petani disibukkan dengan urusan sawah ladangnya. Nelayan disibukkan dengan urusan menangkap ikannya. Dan pejabat disibukkan dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Kadang-kadang kesibukannya dengan urusan dunia, seringkali manusia menjadi lupa untuk mengingat Allah. Karena itu, walaupun kehidupan ini dirundung berbagai kesibukan dunia, agar aku selalu ingat kepada Allah, pesan apa yang engkau berikan kepadaku ya Rasul?" Rasulullah Muhammad SAW pun berpesan kepada sahabatnya, "Ya Aba Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amiq, wa khuzi zadaka milan fa inna syafara ba'id, wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud." Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaiki kapalmu, karena lautan yang akan kau arungi sangatlah luas. Siapkan bekal sebanyak mungkin karena perjalananmu sangatlah jauh. Ringankan beban bawaanmu karena kau akan mendaki tempat yang sangat tinggi. Ini pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya Abi Dzar Al-Ghifari, yang pada hakikatnya merupakan nasihat untuk kita semua umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan pertama, Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari untuk memperbaiki kapalnya. Apakah Abi Dzar seorang pelaut? Bukan. Apakah Abi Dzar seorang nelayan? Juga bukan. Apa yang dimaksud dengan nasihat Rasul agar Abi Dzar Al-Ghifari memperbaiki kapalnya? Yang dimaksud memperbaiki kapalnya adalah perbaiki iman. Dan yang dimaksud dengan lautan yang luas, inilah kehidupan. Kehidupan yang kita hadapi bagaikan lautan yang dalam dan luas. Lautan tidak selamanya tenang dan tidak selamanya bergelombang. Tenang dan bergelombang akan datang silih berganti. Lautan tidak selamanya bersahabat, ada kalanya menjadi ancaman yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia yang sedang berlayar di atasnya. Tetapi walaupun lautan itu dalam dan bergelombang dahsyat, kalau faktor kapalnya utuh dan kuat, setinggi apapun gelombang yang menghadang akan dilaluinya dengan selamat.
Demikian pula kehidupan kita di dunia ini. Setiap orang tidak selamanya riang dan tertawa gembira. Suatu saat bermuram durja, bahkan berlinang air mata. Pedagang tidak selamanya memperoleh laba, kadang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Setiap orang tidak selamanya menduduki jabatan, suatu saat akan kembali menjadi rakyat biasa. Suka dan duka, bahagia dan derita, pasang surut usaha adalah romantika kehidupan yang dihadapi oleh setiap orang. Namun kendati pun gelombang kehidupan datang menerpa begitu hebat, kalau faktor iman yang utuh dan kuat, maka gelombang dahsyat kehidupan itu akan dihadapi dan dilaluinya dengan selamat. Seseorang yang menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal saja belum tentu selamat. Terlebih mereka yang tidak menggunakan kapal, selamat belumlah tentu, tenggelam sudahlah pasti. Karena itu, faktor iman inilah yang perlu kita mantapkan sehingga kita mampu menghadapi kehidupan ini apapun keadaannya dengan selamat. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan sesungguhnya orang yang beriman itu Allah akan bimbing hidupnya ke jalan yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan Nabi yang kedua, siapkan bekal sebanyak mungkin karena perjalanan yang akan ditempuh sangatlah jauh. Apa yang dimaksud bekal di sini? Tidak lain adalah amal ibadah kita. Perjalanan hidup kita sangatlah panjang. 5 fase kehidupan yang akan dilalui setiap orang. Pertama, alam arwah atau alam ruh. Kedua, alam arham atau alam kandungan ibu. Ketiga, alam dunia, alam di mana kita berada saat ini. 4, alam barzah, yaitu alam kubur, yang merupakan alam penantian untuk menuju alam akhirat. Dan yang kelima, alam akhirat, alam persinggahan manusia yang terakhir, disediakan bagi manusia surga atau neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah alam dunia ini, kita akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Alam kesendirian, gelap dan tidak ada lampu penerang. Setiap kita pasti akan memasuki alam ini dan harus mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, orang yang memasuki alam kubur tanpa bekal amal soleh, bagaikan mengarungi samudra luas tanpa kapal, tenggelam dalam derita yang berkepanjangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan Nabi yang ketiga kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ringankan beban bawaanmu karena kau akan mendaki tempat yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan beban itu? Tak lain adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan menjadi beban yang akan menggelayuti perjalanan kita untuk menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meringankan beban tersebut dan bahkan menghilangkannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Walau di tengah kesibukan kita dengan urusan dunia,
kita tetap mampu menjaga dan memperbaiki iman kita, memperbanyak amal untuk bekal kita, dan mengurangi beban hidup kita berupa dosa dan kesalahan kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba Allah yang selamat dalam meniti hidup menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.